Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujianto, guru SDN Kandang Sapi 2, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.1 1A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara. Suasana pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ketika saya mengajar di kelas, saat itu belum menerapkan pembelajaran yang berambah pada anak. Saya sering memaksa anak untuk memahami materi pelajaran yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bahwa itu akan menjadi beban anak. Karena anak saya berpikir tolak ukur siswa saya mendapatkan nilai yang tinggi di atas rata-rata KKM yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Suasana pembelajaran sebelum mempelajari modul Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua, yaitu terkadang saya juga memberi hukuman dan ancaman bagi siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, karena menurut saya siswa terkadang perlu diberi hukuman supaya ada efek jera pada diri mereka. Yang ketiga, yaitu suasana pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 tentang Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu saya sering memaksa para siswa untuk mengikuti aturan yang saya buat tanpa memikirkan perasaan mereka, karena saya percaya bahwa keberhasilan masa depan mereka tergantung dari angka-angka yang tertulis di dalam buku rapot, sehingga akhirnya suasana kelas pada saat setelah pembelajaran terasa lebih monoton dan tidak menyenangkan bagi siswa. Hal-hal perubahan suasana kelas setelah saya mempelajari atau menerapkan Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya jadi mengerti bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada angka-angka yang tertera di dalam buku rapot, melainkan kita harus mengikuti potensi yang ada di dalam diri anak tersebut. Saya percaya bahwa setiap anak itu unik dan memiliki kelebihan masing-masing. Kita hanya perlu mempelajari dan menemukan potensi apa yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Karena satu anak dengan anak yang lain berbeda. Satu anak ada yang pandai dalam berhitung, belum tentu mereka pandai dalam bercerita. Begitupun sebaliknya, anak yang pandai bercerita belum tentu mereka bisa berlari kencang seperti angin. Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya tidak pernah membuat kesepakatan kelas yang kita diskusikan bersama dengan siswa. Semua aturan yang ada di dalam kelas saya yang membuat. Namun sekarang saya membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Anak-anak yang mendiskusikan dan anak-anak yang membuat sendiri. Mereka mengutarakan keinginan mereka ketika belajar di kelas bersama saya, sehingga mereka akan merasa nyaman dan senang ketika belajar di kelas. Perubahan yang lain, yaitu setelah saya menerapkan filosofi KHD, perubahan yang nyata yaitu saya memahami bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat anak. Pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan yang mereka merdeka dari segala tuntutan, bisa berdiri dan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Pendidikan yang merdeka dan memanusiakan manusia. Guru yang baik adalah dia yang bisa menjadi sahabat untuk siswa, memahami kodrat dan perasaan siswa, dan menuntun pelaku mereka sesuai dengan kodrat. Suasana kelas yang mencerminkan Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu sekarang setelah saya memahami Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya akan berusaha untuk lebih memahami kondisi siswa di kelas saya.
Saya akan berusaha untuk menjadi sahabat bagi siswa. Saya dan berusaha untuk menjadi guru yang dinantikan kehadirannya. Saya akan lebih memerdekakan pendidikan untuk siswa di kelas saya, tanpa adanya paksaan, ancaman, namun tetap tercapai tujuan pendidikan. Saya yaitu menjadi siswa saya sebagai manusia merdeka yang mampu berdiri atas kaki sendiri dan percaya diri. Saya akan lebih menggali potensi yang ada dalam diri siswa saya dan memaksimalkan potensi yang ada dalam anak didik saya. Demikian hasil pemaparan dari saya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.